Halo guys, welcome back to my channel Alpha Marketing of Nissan Cibubur. Jadi sesuai judul video kali ini, Nissan Lovers, kita akan membahas yang namanya fitur lain-lain dari Nissan Kicks e-Power. Apa aja? 3 fitur selanjutnya kita bahas. Langsung aja masuk ke dalam mobilnya. Oke, jadi sesuai judul video kali ini, saya akan membahas fitur Driver Attention Alert, Intelligent Ride Control, dan juga Round View Monitor plus Object Sensor. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu mobilnya biar tidak panas ya. Kita nyalain dulu karena kalau nggak dinyalain panas. Cuacanya juga lagi panas-panas gini ya. Kita nyalain AC-nya juga. Nah, oke. AC sudah nyala. Nah, seenggaknya jadi lebih adem. Ada udara lah ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas yang namanya Driver Attention Alert. Apa tuh fiturnya? Driver Attention Alert itu mobil ini bagus sekali. 15 menit pertama mobil ini akan menyesuaikan cara pengendara kita. Misalkan cara pengendara kita itu normal-normal aja. Dan setelah 15 menit itu mobil akan terus menyesuaikan cara mengendara kita, apakah sama atau tidak. Dan ketika cara mengendara kita berubah, entah itu kita menginjak gas rem, atau kita ngantuk gitu kan, atau kita nanti banting setir kanan kiri kemana tidak beraturan, mobil akan menampilkan logo minuman di bagian MID-nya, logo gambar kopi lah ya. Ibaratnya ini mobil bisa ngingetin kita untuk ngopi, ibaratnya kita untuk istirahat dulu, seperti itu. Nah, itu fitur yang sangat membantu sekali, karena ya memang driver itu ketika sedang berkendara ya kan, nggak boleh yang namanya dalam keadaan tidak fit atau ngantuk ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, mobil ini membantu fitur keselamatan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas yang namanya Intelligent Ride Control. Seperti apa Intelligent Ride Control itu? Mobil ini akan menambahkan suspensi sendiri dengan cara menggunakan fitur Intelligent Ride Control, dengan cara mengurangi kecepatan mobil ini. Nah, jadi ketika mobil ini berjalan di jalanan yang lumayan jelek ya, atau lumayan tidak bagus gitu, mobil ini akan menyesuaikan bagian suspensinya jadi lebih nyaman lagi, kabinnya pun lebih enak lagi, lebih kedap lagi, seperti itu. Nah, kita coba aja di jalanan. Oke, kita coba langsung sambil jalan. Oke, langsung aja kita akan mencoba berkendara ke depan bagian dealer aja, nggak usah jauh-jauh karena di jalanan lagi macet ya. Sebelumnya kita gunakan seatbelt terlebih dahulu untuk keselamatan. Kita akan langsung coba berkendara. Kita kecilin dulu AC-nya, ini terlalu dingin ya. Terlalu kencang suara AC-nya, nanti masuk ke mic juga nih. Nah, ini adem nih. Ini suara kabinnya ya. Ini keadaan mesin sedang menyala ketika mengecas. Nah, mobilnya kita akan coba Intelligent Ride Control. Handbrake turunkan, kita langsung jalan aja. Kita ke bagian depan aja ya. Oke. Nah, di jalanan ini, di depan dealer kita jalanannya lumayan rusak ya, lumayan agak jelek ya. Nah, ini kita berjalan santai. Nanti kita coba kecepatannya agak sedikit lebih tinggi. Nah, ini dengan suspensi yang sudah dimutakhirkan dari Nissan Kicks e-Power dengan fitur Intelligent Ride Control. Kita mundur terlebih dahulu.
mundur. Kita akan coba jalan ke bagian bawahnya. Oke. Nah, kita langsung coba. Kita akan tingkatkan kecepatan sedikit ya. Nah kan lumayan sedikit bergetar kan. Nah itu dia. Kita coba naik, nanjak, apakah masih nyaman? Tentu saja nyaman sekali. Di Nissan Kicks e-Power ini suspensinya ditingkatkan dengan fitur Intelligent Ride Control. Oke, bagaimana fitur dari Intelligent Ride Control di mobil Nissan Kicks e-Power ini? Sungguh nyaman, bukan? Sangat nyaman. Kalau kalian penasaran Nissan Lovers, langsung cobain aja sendiri, test drive Nissan Kicks e-Power ini di dealer Nissan Cibubur, atau langsung hubungi saya aja di nomor yang ada di bawah ini. Oke. Untuk fitur yang selanjutnya, fitur yang ketiga, kita akan membahas yang namanya Around View Monitor plus Object Sensor. Apa sih Around View Monitor? Around View Monitor itu adalah kamera 360. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, yang mana mobil ini di depan ada kamera, di bagian kanan kiri, di bawah spion ada kamera, dan di bagian belakang pun ada kamera. Kamera seperti apa? Ini dia di head unitnya. Kita pencet kamera, itu dia kamera 360. Nah, ini dia penampakan dari kamera 360 yang tertera di head unit ya. Jadi bagian depan terlihat, bagian kanan kiri pun terlihat, bagian belakang pun terlihat. Jadi seperti kita melihat mobil dari bagian atas ya. Makanya di sini ada gambar mobil di tengah-tengahnya. Seperti itu. Jadi kanan kiri, belakang, depan pun sudah terlihat. Dan mobil ini kamera 360-nya Around View Monitor sudah dilengkapi dengan yang namanya Object Sensor. Jadi ketika ada objek yang bergerak di bagian depan ataupun di bagian belakang, dan ada juga yang di kanan kiri, objek yang bergerak apapun itu, mobil ini akan mengeluarkan suara, dan di head unitnya akan muncul kuning di bagian kameranya. Dan bagusnya lagi, di bagian kamera ini, di kamera depan ataupun di belakang sudah dilengkapi dengan lane following assist-nya. Nah, seperti ini. Ketika kita belokkan arah setir ya, setir lane following assist-nya. Nah, ketika kita membelokkan setir ke kanan ataupun ke kiri, mobil ini akan menyesuaikan di bagian kameranya. Ini memberitahu kita, memudahkan kita untuk mengetahui mobil ini akan berbelok kemana arahnya. Seperti itu, di bagian depan ataupun di bagian belakang. Kalau kita pencet satu kali lagi, dia akan seperti ini, akan menunjukkan bagian sisi kiri dari bagian mobil. Kamera akan selalu menyala ketika kecepatan di bawah 10 km per jam. Tapi ketika kecepatan di atas 10 km per jam, kamera otomatis mati. Seperti itu. Itu untuk keselamatan ya. Karena nggak mungkin dong driver ngelihat ke kamera terus ya kan. Pasti kita harus fokus ke depan, ke arah jalanan. Seperti itu. Jadi ketika kecepatan di atas 10 km per jam, kameranya akan mati otomatis. Dan ketika kita mundur, kita coba arahkan ke mundur, ke bagian belakang. Nah, ini penampakannya bagian belakang. Kalau kita pencet lagi kameranya, nah seperti ini. Ketika kamera mundur, dia akan menunjukkan bagian belakang. Dan sama dengan lane following assist dari setirnya, seperti itu. Jadi kita memudahkan arahnya kemana kita mundur. Seperti itu. Nah, objek sensornya seperti di video ini. Jadi video ini kita melihat ada kameramen saya ya yang sedang di depan jalan-jalan keliling di kanan kiri dan belakang juga mengeluarkan suara dari head unitnya tersebut. Bagaimana Nissan Lovers? Semakin penasaran bukan dengan fitur-fitur dari Nissan Kicks e-Power ini? Masih ada fitur selanjutnya, nantikan video selanjutnya dari Alvan Marketing of Nissan Cibubur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan share ke semua Nissan Lovers yang ada di Indonesia. Sekian,
See you.